A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karanganipun Al-Imam An-Nawawi, kumpulan ayat dan hadis terkait bekal-bekal yang penting untuk mendapatkan derajat di surganya Allah. Diberi nama Riyadhus Shalihin, pertamanan orang-orang yang salih. Melanjutkan babus sabri, bab terkait sabar, hadis yang kelima atau dari awal kitab ini hadis yang ke-29. Wa an Abi Zaid, lan diriwayatake saking bapake Zaid, namanya Usamah bin Zaid bin Haritsah, yaitu sahabat Usamah bin Zaid bin Haritsah yang ketika Rasulullah wafat, beliau niki berusia 16 tahun. Jadi kali Anas bin Malik niku lebih muda 4 tahun. Sahabat belia yang maula Rasulillah, ayahnya Zaid bin Sabit niki adalah dulu mantan budak yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimerdekakan. Seperti yang diceritakan kemarin, asalnya itu budak daripada Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid bin Haritsah ini dihadiahkan, terus oleh Kanjeng Nabi dimerdekakan, maka disebut maula Rasulillah. Wahibbihi, lan dadi kekasih Kanjeng Nabi. Disebut kekasih itu karena Zaid bin Haritsah ini atau Usamahnya niki adalah putra dari orang yang sangat dikasihi Kanjeng Nabi, wabni hibbihi niki, sekaligus putra orang yang dikasihi Nabi. Usamah dikasihi Nabi, ayahnya juga Zaid bin Haritsah dikasihi Nabi. Dimulai dari ayahnya dulu. Ayahnya niki setelah dimerdekakan oleh Rasulullah diambil anak angkat. Setelah diambil anak angkat, dinikahkan dengan sepupunya sendiri, sepupunya Rasulullah, bangsawan Quraisy, namanya Zainab binti Jahsh. Ibunya adalah Bude, saudarinya Abdullah, ayah Nabi. Ibunya bernama Umamah. Dinikahkan kali Zaid bin Haritsah, tidak bertahan 1 tahun. Kemudian Zaid bin Haritsah dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu dulu adalah budaknya ayah Nabi Muhammad, Sayyid Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah wafat, bersama dengan Sayyidah Aminah, diajak oleh Sayyidah Aminah, Ummu Aiman ini bersama Rasulullah
Nabi Muhammad yang ketika itu masih kecil, usia 6 tahun, diajak perjalanan sama ibunya Sayyidah Aminah bersama Ummu Aiman melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah untuk mengunjungi saudara-saudara dari pihak neneknya Nabi yang ada di Madinah dari suku Bani Najjar. Tapi belum sampai ke Madinah, tepatnya di Abwa. Abwa niku kalau sekarang jalur Mekah Madinah tidak dilewati. Karena jalur lama niku menyisiri pantai Laut Merah niku, supaya menghindari banyaknya pegunungan-pegunungan. Kalau jalan yang sekarang niku mbobol, gunungnya sing dikongkon minggir, dibuatkan tol supaya cepat. Kalau dulu melingkar. Nah, melingkar itu kalau zaman dahulu melewati Badar, termasuk melewati Abwa. Setelah Badar, Abwa, baru masuk Madinah. Niku rute dulu. Makanya jarang jamaah umroh itu yang diajak ke Badar. Kalau di Uhud pasti, karena Uhud dekat dengan Masjid Nabawi dan berada di dalam kota Madinah. Kalau Badar itu di luar jauh, 150 km dari kota Madinah. Niku nek mboten niat menyempatkan diri sendiri, niku jarang orang haji atau umroh diajak ke Badar, termasuk melewati Abwa niku. Makam ibunya ini masih ada, tapi wonten Saudi niku beda dengan di tempat lain. Jadi makam di sana itu dibuat datar ngoten niku, tapi di atas bukit ngoten niku sendirian. Memang niku perjalanan, jadi sakit di tengah jalan terus wafat. Dan yang membawa pulang niki Ummu Aiman, yang sama-sama ketika itu masih kecil lah, nggih, mboten sing ibu-ibu ngoten mboten. Jariyah nek bahasa Arab, budak perempuan kecil itu jariyah. Itu yang membawa Nabi Muhammad pulang ke Madinah, Ummu Aiman niku. Dalam riwayat yang lain diantarkan ke Madinah, nanti di Madinah diantarkan oleh saudara-saudaranya dari neneknya Nabi niku, dari suku Bani Najjar di Madinah. Istrinya Abdul Muthalib itu orang Madinah. Lah niku wa khibbihi wa bni khibbihi. Kalimat ini mboten sembarangan. Kalimat kekasih Nabi dan putra dari kekasih Nabi itu betul-betul dipraktekkan oleh para sahabat. Diriwayatkan Sayyidina Umar niku. Sayyidina Umar itu ketika beliau ini memiliki ghanimah saat menjadi khalifah, harta rampasan perang, lalu memberikan harta itu kepada Usamah dan juga kepada putranya Abdullah bin Umar. Niku dengan pemberian yang berbeda. Ketika memberikan kepada Abdullah niki diberi 2000. Kirangan niku dirham, kirangan niku dinar. Ketika memberi kepada Usamah, Umar bin Khattab niki memberi 5000. Niku ten Asadul Ghabah. Ja'ala libnihi Abdullah alfaini wali Usamah khamsata alaf. Ketika anaknya itu bertanya, kenapa dibedakan? Padahal Usamah itu umurnya terpaut jauh di bawahnya Abdullah putra Umar. Jawabannya Sayyidina Umar, faddaltuhu li annahu kana ahabba ila Rasulillah minka. Aku melebihkannya,
mengutamakannya daripada engkau Abdullah, karena Usama itu lebih dicintai Nabi daripada engkau. Karena Usama itu lebih dicintai Nabi. Niku dadi Umar niku di dalam membagi harta rampasan perang atau di dalam membagi pemberian-pemberian itu boten sembarangan, tapi ada dasarnya. Di antara dasar yang sering dipakai Umar itu, orang yang masuk Islam lebih dahulu diberi lebih banyak daripada orang yang masuk Islam belakangan. Niku ijtihate Umar. Nek Kanjeng Nabi waliane, yang baru masuk Islam itu malah dikasih lebih banyak. Niku kalau bahasa kita mu'allaf, termasuk orang yang diberi zakat, mu'allafati qulubuhum niku. Tapi Umar mboten, iku zaman Kanjeng Nabi sik boto wong Islam, sehingga yang baru masuk Islam niku diseneng-seneng. Saiki wong Islam wis akeh, kita harus memberi penghargaan kepada orang Islam yang lebih awal. Niku Umar, nggih. Niku Umar. Termasuk niki memberi Usama dengan pemberian yang lebih banyak daripada Abdullah putranya sendiri. Karena alasannya Usama lebih dicintai Nabi. Lagi 1/5 khumus yang ketika zaman Rasulullah, ini haknya Rasulullah, yang mengelola Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, yang mengelola Baitul Mal, kendalinya ada di tangan khalifah. Maka Umar mendasarkan pemberian itu kepada yang mana paling dicintai Rasulullah, yaitu Usama. Nah, niku Umar. Radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridho sapa Allah anhuma saking karone Usamah anake Zaid bin Harisah bapake, karena dua-duanya sahabat. Kala ngendika sapa Usamah, arsalat utusan. Jadi Usamah niku bukan keluarga, tapi setiap hari bersama keluarga, karena ayahnya niku anak angkate Kanjeng Nabi, sehingga hidupnya tidak jauh dari rumah tanggai Kanjeng Nabi. Arsalat utusan sapa bintun Nabi, putrine Kanjeng Nabi. Dalam satu riwayat yang dimaksud putri niku adalah Sayyidah Zainab, putrinya Rasulullah. Utusan mengutus seseorang mengatakan kepada Nabi. Jadi Usama niki bersama Nabi, terus datang utusan dari Zainab, putrinya Nabi. Utusan niki menghadap Nabi lalu mengatakan, Zainab niki inna bni, sak temene putra ingsun. Putranya Zainab itu putri Nabi, berarti niki cucu laki-laki Nabi. Qadikh tadoro, temen jange mati. Ikhtadara niku mendekati ajal. Cara wong sakit ngonten, sakitnya niku semakin parah. Nazak atau sakaratul maut. Fashhadna, mugi nekani panjenengan na ing keluarga kita. Kanjeng Nabi panjenengan diaturi putri jenengan Sayyidah Zainab, karena putra beliau yang sakit kemarin itu sekarang ikhtadoro, mendekati kematian. Akhirnya fa'arsala, nuli utusan sopo Kanjeng Nabi, yukri'u hale ngucapake salam. Ya wis aku meronong kok, sampai no salamku sik. Yo aku berangkat. Kanjeng Nabi menyampaikan salam, wa yaqulu, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, sampekno ya, innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Innalillahi, sak temene iku keduwe Allah, ma utawi napa mawon, akhadha kang ngalap sapa Allah, sudah menjadi haknya Allah untuk mengambil apa saja.
karena semua ini miliknya Allah. Sudah menjadi haknya Allah. Mau diambil mau tidak, innalillahi ma akhadha. Terserah Allah mau mengambil apa yang menjadi miliknya. Walahu ma a'ta. Walahu lan iku kedue Allah ma utawi apa saja. Nggih, barang apa saja. A'ta kang paring sapa Allah. Kalau Allah mau memberi kepada siapa, diberi apa, kapan, di mana, bagaimana, itu juga terserah Allah. Nggih. Menungso niki cuma isok berusaha, cuma isok berdoa. Nggih. Selebihnya niku Allah yang menentukan. Nggih. Allah yang memilihkan. Mungkin kita punya pilihan, orang lain juga punya pilihan, tapi yang dikerjakan Allah adalah apa yang dipilih oleh Allah untuk kita. Maka sebagai orang beriman itu kita harus lebih meyakini bahwa pilihannya Allah untuk kita itu dalam keyakinan kita harus lebih baik daripada atau dibandingkan dengan pilihan kita untuk diri kita sendiri. Mulane nduk Quran niku dikatakan wa asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu baik, yang kamu sukai itu malah tidak baik untuk kamu, sebab Allah yang lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, niku keyakinan kita harus seperti itu. Apa yang dipilihkan Allah untuk kita, termasuk pilihan Allah berupa diambil, termasuk pilihan Allah berupa diberi. Niku diambil atau diberi itu merupakan pilihan dari Allah untuk kita. Niku maksudnya dawuh Kanjeng Nabi, innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Yang bisa kita lakukan adalah kalau pilihan Allah untuk kita itu sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kita, kita bersyukur. Kalau tidak sesuai, kita bersabar. Dua-duanya adalah bukti kerelaan hati. Tandane wong ridho niku isok syukur, isok sabar. Jadi ridho itu mengumpulkan sifat syukur dan sabar. Orang yang hanya bisa sabar tanpa bisa bersyukur ndak ridho. Orang yang hanya bisa bersyukur tanpa bisa sabar ndak ridho. Orang yang ridho itu yang bisa bersyukur, bisa syukur dan bisa sabar. Mulane urip niki seringkali dibolak-balik oleh Allah. Enak, boten enak, sehat, sakit, pujian, cacian niku silih berganti. Nggih supaya kita masuk ke wilayah syukur, lain waktu kita masuk ke wilayah sabar sehingga kita bisa radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati niku ten mriku. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Wa kullu syai'in lan utawi saben-saben suwiji apapun itu, segala sesuatu yang menjadi makhluk ciptaannya Allah, indahu ing dalam sandinge Allah iku bi ajalin tetep ana titi mangsae musamma kang wis ditentokno. Semua itu ada waktunya. Kapan didatangkan, kapan diambil, niku semuanya sudah ada ketentuan. Seberapa banyak, nih, bagaimana, niku biqadar sedaya niku. Qadaram maqdura, semuanya ada kadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Nek bahasa Kanjeng Nabi, kullu syai'in 'indahu bi ajalim musamma. Sebagai orang yang beriman, rukun iman yang keenam niku kan ngonten, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kamu harus beriman kepada apa saja yang menjadi takdir ketentuan Allah, baik buruk semua dari Allah.
Nggih. Baik buruk niku kan seringkali menurut persepsi kita. Yang cocok biasanya kita katakan baik. Yang tidak cocok biasanya kita katakan buruk. Padahal kalau menurut Allah bisa jadi yang kamu katakan baik itu buruk, bisa jadi yang kamu katakan buruk itu baik. Yang lebih tahu Allah. Karena ketika kita memilih itu tidak bisa lepas dari nafsu, keinginan, kecondongan hati. Sementara Allah niku bebas dari yang seperti itu. Fal tasbir niki pesene Kanjeng Nabi ten ngene utusan niki. Mongko becik sabaro sira Zainab wal tahtasib lan becik golek pahala, ikhtisab, cari pahala dari Allah. Dari apa saja yang diberikan Allah kepada kita. Dari apa saja yang menjadi ketentuan Allah kepada kita. Nek bahasa yang diajarkan kepada kita niku cari hikmahnya. Golek hikmah. Sehingga mudah untuk pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Di balik peristiwa ini saya yakin nanti Allah akan memberikan kebaikan. Tidak di dunia, di akhirat. Nah niku sehingga gampang iso ikhlas, ridho, sabar niku ngonten. Fa'ar salat mongko utusan. Oh niki pertama Kanjeng Nabi cuma mengirim utusan, boten langsung hadir nggih. Ceritane ngonten ternyata. Akhirnya utusan lagi, fa'ar salat nuli utusan malih. Balik maneh. Temen niki Kanjeng Nabi kudu teko mrene. Sopo bintun Nabi Sayyidah Zainab itu ilaihi marang Kanjeng Nabi tuqsimu hale sumpah sopo Zainab alaihi ing atase Kanjeng Nabi layak tiyannaha supaya nekani sopo Kanjeng Nabi ha ing bintun Nabi Sayyidah Zainab tadi. Sampai minta dengan sangat agar Kanjeng Nabi niki hadir. Nggih. Sebab iki putune jenenge anak nggih kepingin bae niku Kanjeng Nabi niku hadir ketika cucunya itu menjelang sakaratul maut. Akhirnya Kanjeng Nabi faqoma. Wah iki berarti kudu budal iki. Maksudnya Kanjeng Nabi niku tidak hadir langsung itu memang kadang-kadang di dalam mendidik itu seperti itu nggih. Kita sebagai orang tua pun harus seperti itu juga. Yaitu mendidik anak-anak kita untuk mandiri, bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Tidak segala sesuatu itu harus butuh dukungan, butuh sokongan, butuh pendampingan, tapi bisa diselesaikan sendiri. Kok ternyata sampai datang 2 kali, wah ini betul-betul dalam posisi yang butuh support. Nggih. Ya wis nek ngono tak budal. Nah niku ngonten. Supaya mandiri, supaya kuat. Mboten selalu didampingi malah menjadi manja lalu berefek kepada sifat yang lemah. Nggih. Niku ngonten. Kadang masih duweke akeh, anake niki mboten dikeki dhuwit. Disuruh untuk merasakan bagaimana payahnya mencari uang. Enten uang niku cara ndidike ngoten. Wis nek kepingin oleh dhuwit iki dodolo iki. Nggone bapak iki lakokno. Nah niku di antara model-model pendidikan. Kanjeng Nabi juga begitu. Nggih. Anake niki waktu Sayyidah Fatimah minta kepada Rasulullah pembantu karena beliau niki mulai kerepotan anak cilik-cilik akeh, penggawean rumah. Akhirnya Kanjeng Nabi malah mboten ngekei pembantu, malah ngekei donga. Yang biasa kita baca setelah sholat niku subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Niku malah sing diparingno Kanjeng Nabi. Wis iki ae wacon kok diparingi kekuatan karo Gusti Allah. Nah niku Kanjeng Nabi supaya putri-putrinya itu menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mboten terus minta bantuan terus dibantu cepet niku mboten.
Kadang-kadang kepada orang lain niku gampang membantu, tapi kepada anak niku kadang ngonten wong tua niku. Karena ada tujuan lain. Kalau kepada orang lain niku memang betul-betul membantu. Tapi kalau kepada anak itu ada juga tanggung jawab untuk mendidik menjadi generasi yang kuat. Nek dibantu terus nggih lemah nanti. Akhirnya faqoma nuli jumeneng, bangkit Kanjeng Nabi, berangkat wa ma'ahulan iku sartane Kanjeng Nabi Sa'd bin Ubadah utawi sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah niki pemimpinnya sahabat Ansor. Yang ketika Kanjeng Nabi wafat niki mau diangkat jadi khalifah pengganti Nabi oleh sahabat Ansor. Bahkan sudah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Lah niki Sa'ad niki Bani Sa'idah niki. Sampai sekarang ada niku menjadi seperti taman kecil niku. Sisih kanannya Masjid Nabawi niku. Jadi nek ngadep ngidul kanan niku berarti kulon. Nggih. Kanan niku sebelah kanan niku jenengan padosi niku enten Sakifah Bani Sa'idah. Itu ada taman kecil, pohonnya hijau rindang, banyak pepohonan. Dan niku dulu Sa'ad bin Ubadah itu di situ hampir saja mau dibaiat menjadi khalifah secara sepihak. Tapi karena terdengar Sayyidina Umar niki langsung narik tangane Abu Bakar yang sedang takziah di daleme Rasulullah untuk niki segera menyelesaikan niki konflik yang mulai tumbuh sepeninggal Rasul niki. Jadi Kanjeng Nabi niku wafatnya Senin, tapi baru dimakamkan itu hari Rabu. Karena ada niki perselisihan di antara para sahabat siapa yang menggantikan Rasulullah niki. Lah niki pembahasan yang tiba-tiba muncul. Lalu ijtihadnya Umar, wis Kanjeng Nabi ku ya apa mesti dikubur, tapi nek iki gak diselesekno dengan cepat, ini akan menjadi fitnah yang menjalar bisa bahaya terhadap persatuan umat padahal baru saja Rasulullah itu wafat. Niku ijtihad Umar. Akhirnya niku mulane enten rodok kres dengan Ahlul Bait karena Ahlul Bait itu menganggap sahabat ini lebih mementingkan jabatan, dikira ngoten, padahal enggak. Yang dimaksud adalah untuk menjaga persatuan umat. Sampai akhirnya terjadi diskusi yang berat, termasuk hampir saja terjadi perselisihan yang hebat. Terus sampai pada titik akhirnya disepakati yang menjadi pengganti adalah Abu Bakar. Karena tidak ada orang selain Abu Bakar yang kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah. Semua sahabat baik muhajirin atau ansor sama mengakui, tidak ada yang berani melebihi keistimewaan Abu Bakar. Di hadapan Nabi memang Abu Bakar satu-satunya orang yang diperintahkan Nabi untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi ketika Rasulullah masih hidup. Satu-satunya orang yang diajak hijrah berduaan dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang yang pertama memeluk Islam di luar keluarga Nabi, Abu Bakar. Wis gak ana sing ngalahno Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar. Niku niki Sa'ad bin Ubadah niki. Di antaranya lagi wa Mu'adz bin Jabal lan Mu'adz bin Jabal. Niki juga sahabat Ansor. Sahabat yang diperintahkan Nabi untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam di Yaman. Terus dipeseni Kanjeng Nabi yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Niku Mu'adz bin Jabal. Gampangno ya, ojo diangel-angel. Seneng-senengno ya, ojo diweden-wedeni, ojo digawe melayu. Nggawa agama iki sing gampang, ojo sing angel. Nggawa agama iki sing nyenengno, ojo diweden-wedeni wong-wong akhirnya malah melayu teko agama. Niku pesene kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, nek engko sampean nemu masalah terus sampean jawabe ya napa? Nggih kula pados ten Quran Kanjeng Nabi. Nek nduk Quran gak nemu, nggih kula ningali ten ngene sunah-sunahe panjenengan, dawuh-dawuhe panjenengan. Nek gak nemu,
Kula ijtihad, kula berusaha mencari. Ditepuk-tepuk pundake. Niku hadis yang dijadikan landasan para ulama untuk berijtihad niku nggih terkait sahabat Mu'ad bin Jabal niki. Wafatnya itu ketika menjadi gubernur di Basrah zaman Sayyidina Umar. Terserang cara sakmangke kaya corona wingi ngoten. Taun. Termasuk sahabat Mu'ad bin Jabal. Wa Ubay bin Ka'ab lan sahabat Ubay bin Ka'ab ikut ketika iku ketepaan bersama Nabi waktu niku. Ubay bin Ka'ab niki bagus-bagusnya sahabat sing maca Quran. Termasuk nek ana sahabat belajar Quran, Kanjeng Nabi merekomendasikan niku kepada Ubay bin Ka'ab niki. Mulane Ubay bin Ka'ab niku ketika zaman Umar bin Khattab, beliau ini yang ditunjuk menjadi imam sholat tarawih yang digagas oleh Sayyidina Umar. Tarawih niku mulai zaman Sayyidina Umar, zaman Kanjeng Nabi mboten enten tarawih. Kanjeng Nabi pernah sholat, sahabat terus melok gemruduk, niru, terus 3 hari Kanjeng Nabi ndak keluar lagi. Sampai zaman Abu Bakar 2 tahun ndak ada tarawih. Baru zaman Sayyidina Umar niku 30 hari nggih, dengan 1 imam. Zaman Kanjeng Nabi niku mboten 1 imam. Nggih wis sak karepe pokok salat malam di masjid. Enten sing ijenan, enten sing jamaah. Zaman Abu Bakar juga begitu. Zaman Umar dikoordinir. Karena Umar itu orang yang sangat memperhatikan ketertiban umum, persatuan umat. Mulane wau ana konflik nduk Sakifah Bani Sa'idah niku Umar itu sangat memperhatikan sing koyok ngonten niku. Termasuk dalam salat niki. Wah, sahabat iki kok salat dhewe-dhewe nduk masjid sing padha koyok gak rukun ngene. Akhirnya ditunjuk Ubay bin Ka'ab nih, yang zaman Rasulullah sudah dapat rekomendasi bagus. Iki ae Ubay bin Ka'ab sampean dadi imam. Dan ketika itu sholat tarawihnya 20 rakaat 30 hari. Baru mulai enten tarawih 20 rakaat 30 hari niku zaman Sayyidina Umar niku. Dan semua sahabat niku ijma. Nggih. Sepakat kabeh niku wis gak ana sing nentang Umar. Semua sahabat, puluhan ribu sahabat. Mulane mazhab 4 niku Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal niku nggih sedaya gak wani. Tabrakan kali ijma'e sahabat niki ndak berani. Bukan hanya Umar loh niku. Niku semua sahabat ikut di Masjid Nabawi niku puluhan ribu. Mulane madzhab 4 niki tarawih nggih 20. Nah niku ceritane ngoten. Niku zaman Ubay bin Ka'ab. Tapi wong niku sunnah nggih gak usah dipersoalkan nggih. Karena niku sunnah. Khilafiyah niku ngoten. Khilafiyah itu kita melihatnya itu wajib atau tidak. Kalau tidak wajib mboten usah digawe masalah. Wong gak dilakoni lho gak popo. Artinya supaya kita itu ketika bertemu dengan saudara kita yang lain, siapapun mereka, ketika itu tidak sama di dalam hal yang sifatnya tidak wajib, gak perlu jadi bibit-bibit ketidaksenangan, bibit-bibit ketidakcocokan, apalagi sampai permusuhan, kebencian, naudzubillah. Jangan, wong sunnah mawon kok. Gak dilakoni lho gak popo. Maksudnya gak popo niku gak dosa. Kalau ada pandangan yang lain sudah diluaskan saja cara pandangnya. Bahkan yang wajib nih loh, yang wajib itu pun ada 2. Ada wajib yang sifatnya ijtihad. Ada wajib yang sifatnya itu ijma. Kalau tadi itu sunnah ijma. Wajib itu ada sunnah, khilafiyah juga ada. Menurut iki sunnah, menurut ini ndak sunnah. Tapi kalau itu tadi ijma. Tapi ijma'on itu sunnah. Sunnah itu an-naflu awsa'u minal fardi. Sunnah itu lebih fleksibel daripada fardu. Yang fardu saja nih, contohnya nih. Fardu itu juga ada 2. Ada yang ijtihadiyah, ada yang qot'iyah atau ijma'. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah ketika sholat nih.
Niku nek cara selain madhab Maliki, niku bismillah niku wajib. Karena bismillah itu termasuk ayatnya Fatihah. Tapi menurut madhab Maliki, niki kula bicara madhab, nek lain madhab terserah. Niku tidak wajib, bahkan tidak pernah nek cara Imam Malik, aku iki manggon nduk Madinah. Aku menangi sahabat sing urip nduk Madinah. Guru-guruku mboten sahabat nggih, tabiin. Imam Malik mboten menangi sahabat. Aku menangi tabiin sing ana nduk ngene Madinah iku salate gak adik bismillah. Sehingga madhab Malik ini kan terkenal lebih mendahulukan amalu ahlil Madinah daripada hadis. Jadi meskipun ana hadis dari riwayat yang paling sahih sekalipun, tapi kalau hadis itu tidak diamalkan oleh penduduk Madinah, madhab Maliki niku tidak mengambil hadis itu, tapi lebih mengamalkan perilaku orang-orang Madinah. Sebab mestine gak jauh teko perilakune Kanjeng Nabi. Niku prinsipnya madhab Maliki. Tapi madhab yang lain boten. Bismillah niku ayatun minal Fatihah. Ayat dari Fatihah. Lah yang seperti itu kan sifatnya ijtihad. Mulane jenengan cara nduk Masjidil Haram, imame gak maca bismillah, santai mawon. Nggih. Gak perlu sing waduh ya apa iki imame gak sah iki salate. Gadik bismillah ya. Niku wajib ngonten, wajib yang sifatnya ijtihadi. Madhab yang satu mewajibkan, madhab yang lain tidak, pun santai mawon. Sing penting kan cara salate padha, rakaate kan mboten enten sing subuh ana sing 3 rakaat kan mboten enten niku. Nek niku kan sifatnya ijma' qat'i. Nah, yang seperti itu yang ndak boleh kita keliru di dalam yang sifatnya ijma', wajib ijma' pisan. Nah, niku yang kita ndak boleh melenceng dari itu. Kalau yang selain wajib ijma' itu, bahkan meskipun wajib tapi sifatnya ijtihad, itu kita masih bisa dekat dengan siapa saja, tenang mawon, gak usah. Tapi nek wis sifatnya niku wajib ijma', lah niku bahaya, niki iso istilahnya kelompok yang firqah dhallah. Nggih, subuhne 3 rakaat. Nggih, duhure 5 rakaat, kabeh digawe ganjil. Maghrib ganjil ya liyane ganjil, Gusti Allah iku seneng ganjil. Tambahi siji-siji kabeh. Wah niku mboten ana cekelane karena ijma' wajib sing sifate ijma'. Kalau berbeda dengan itu, nek bahasa nduk ngene Sulam Taufik niku iso kelebu murtad nek mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, padahal niku ijma' ulama gak wajib iku, ijma' gak wajib. Dadak ana sing mengatakan wajib niku iso ndadekno murtad. Nek ten Sulam Taufik. Nah niku ngonten termasuk niki terkait Ubay bin Ka'ab niki. Wa Zaid bin Sabit. Lah niki sing cerita kan anake niki, Usamah. Termasuk bapakku dhewe Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini nanti gugur tahun ke-9. Ke-9 apa ke-10? Perang Mu'tah. Di Mu'tah niku nek sak mangke masuk wilayah Yordania. Kalau dulu masuk Syam. Mulai Jordan niku wis mboten jazirah Arab. Niku dulu itu negeri Syam. Jazirah Arab niku nggih Arab Saudi niku, Oman, Qatar, Kuwait, Yaman. Nah niku termasuk Dubai, Abu Dhabi niku termasuk jazirah Arab. Tapi kalau sudah Syam niku mulai Jordan niku masuk wilayah kekuasaan negara Syam dulu, Romawi. Warijalun dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum niku sing disebutno 5 niku. Farofa'a nuli bangkit. Farufi'a ila Rasulillah, ketika sampai di rumahnya Zainab putri Nabi, farufi'a mongko diangkat ila Rasulillah nuju marang Rasulullah sapa as-sabiyu mengkono bocah. Ada yang menyebut putranya itu bernama Ali, putranya Zainab niku. Ada yang menyebut putranya itu Ali putranya Zainab gitu.
Enten malih niki putrane niki napa Ruqayyah Abdullah putranya Utsman niku lho kali Sayyidah Ruqayyah. Nah niku macam-macam. Karena tidak disebutkan nama niki bintu Nabi ngoten. Sehingga bisa Zainab, bisa Ruqayyah, bahkan bisa Fatimah niki. Nggih, bisa Fatimah. Yaitu putranya Fatimah bersama Sayyidina Ali yang bernama Sayyid Muhsin. Jadi enten Hasan, enten Husain, enten Muhsin. Muhsin ini yang wafat ketika kecil. Muhsin ini yang wafat ketika kecil. Nah, niku sing dimaksud niku apakah Zainab putra Nabi itu, putri Nabi itu, apakah Ruqayyah, apakah Fatimah? Niku. Ada lagi putrinya Nabi Ummi Kulsum, tapi Ummi Kulsum ini punya putri saja namanya Umamah, boten punya putra. Ummi Kulsum niku duwe anak perempuan namanya Umamah. Pun. Akhirnya bayi yang sedang nazak ini sakit keras niki diangkat dibawa menuju Rasulullah fa'aqadahu fi hijrihi. Fa'aqadahu nuli ngelungguhake sapa Kanjeng Nabi ing sobi bayi niki fi hijrihi ing dalam pangkuane Kanjeng Nabi. Sementara wa nafsuhu hale utawi nafase. Nah niku berarti harokate mboten wa nafsuhu wa nafasuhu. Nggih. Utawi nafase bayi nggih nafase bayi utawa nafsu nggih saged nggih takok-kokan niku taharroka wa tattariba iku takok-koka guncang nek nafas nek diharokati nafas berarti tersengal-sengal takok-koka sampai awake niku guncang. Kalau dimaknani nafsu jiwa tubuh badannya nggih karena napa? Karena mendekati sakaratul maut, nafasnya sesak terus megap-megap lah, bayi yang kesulitan nafas ngoten niku. Nah ngoten, fafadat lah niki, fafadat nuli mili, nek cara bahasa Indonesia berlinang, berlinang opo ainahu air matae Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian berlinang air mata. Dadaknan waktu niku sahabat Sa'ad bin Ubadah tadi faqala nuli ngendika sapa Sa'ad bin Ubadah ya Rasulullah ma hada. Sebab pandangane Sa'ad niku kok atik nangis barang koyok gak sabar ae ngoten nggih. Dianggap orang menangis niku gak sabar. Dianggap orang menangis itu berarti ndak rela, ndak ridho dengan keputusan Allah. Akhirnya ditanyakan, ya Rasulullah mahada, nopo niki Kanjeng Nabi kok adik nangis barang? Kula tutupno titik nggih, kurang sak serit hadise. Faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi, hadhihi rahmatullah. Ini adalah hadhihi rahmatun, iki rahmat, iki kasih sayang. Ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Allah menjadikannya di dalam hati para hambanya. Saat kabeh wong iku duwe kasih sayang, apa maning nangone arek cilik, apa maning arek cilik iki putune dhewe. Ngene iki gak dilarang, cara nek didawakno ucapan niku ngene iki gak dilarang. Ana keluarga sing mati, terus ana sing nangis, itu ndak dilarang. Nangis itu bagian dari kasih sayang. Nggih. Malah kan aneh nek ana keluargane sedo dadak guyang-guyu kan, wah jangan-jangan diracun niki malah ngonten kan. Nangis niku wajar, itu bentuk kasih sayang. Dalam riwayat yang lain fi qulubi man syaa min ibadihi, kasih sayang itu diberikan kepada hati dari hamba-hambanya Allah yang dia kehendaki. Ya ana wong gak duwe welas niku enten. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah itu sangat mencintai para hambanya yang juga penuh kasih sayang. Allah niku rahim yuhibbur ruhama, mencintai orang-orang yang penuh rahmat. Mulane agama niki nggih rahmatan lil alamin niku tak wa makna taqaqqa taharroka wat tariba. Makna taqaqqa hadis di atas itu adalah taharrok,
bergerak tatorib sempoyongan napa montang-manting nggih. Nah niku wa an Suhaib wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Saya minta maaf karena langsung melanjutkan perjalanan ngajine niki ten Driyorejo Gresik mriku, dadi lumayan jauh. Kula pamit ngapunten ingkang kathah. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.